وتمام كل سود والمأمون صلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان لكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة للروح المرحوم مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين بن كمال الدين السيوطي إلى روح المرحوم شيخنا حجي محمد هاشم بن حجي سماعي إلى روح المرحوم شيخنا عبد الرحمن Abdul Qadir Az-Zigab ila rohil marhum Haji Marullah bin Haji Matani ila rohil marhumah Haja Maryani binti Matani ila rohil marhum surihim wa furu'ihim anna Allah yataqashahu birrahma wal maghfirah wa summa al-fatihata ila arwah man amila hadal majlis ta'lim al-khairiyah wa summa al-fatihata lissalamah wal barakah wa sihah wal afiyah لرضاء الله تعالى لطول العمر لنا ولأهل بيتنا ولأحبابنا ولجماعتنا لدفع البلاء لدفع المصيبة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا ومتى ساءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أتباه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سب يد بمقتتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرازله بشمس ذو فاتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذا الخصائص ففزه تكن آمنا من شر نار وسورك ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani
yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bihi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, hadratul mukarramun wal mukarramat, hadirin wal hadirat. Masuk terus Bu, masih bisa masuk. Masuk terus. Iya, kuenya kemarin aja. Kuenya kemarin. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita ngaji dan taklim kita. Pada malam hari ini kita ngaji Quran dan ngaji kitab. Setengah jam kita ngaji Quran, setengah jam kita ngaji kitab. Mudah-mudahan sebelum 7:30 kelar. Ngaji nggak perlu panjang, pendek, yang penting masuk. Daripada panjang kagak masuk. Kita buka surah yang pertama yaitu Al-Fatihah. Ini penting karena Fatihah itu ruknun min arkanis salat, salah satu rukun daripada rukun salat. Cara baca Quran itu ada 5. Ada bacaan yang pertama disebut dengan bacaan qad'ul qul. Apa Bu? Qad'ul qul, bacaan putus-putus. Namanya qad'ul qul. Bukan tukul, bukan. Ya, qad'ul qul, bacaan putus-putus. Saya kasih contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus semuanya kesonoin satu-satu, namanya bacaan qad'ul qul. Apa? Ada bacaan yang kedua disebut dengan waslul qul. Apa? Bacaan sambung semua. Ini biasanya dipakai pada saat taraweh. Imam-imam taraweh biasanya pakai bacaan ini. A'udzunya pelan, bismillahnya terus nyambung, asal bisa jadiin satu napas. Kalau bisa, kalau kagak bisa jadi 2 atau 3. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya bacaan waslul qul. Kalau yang pertama tadi qad'ul qul. Yang kedua, yang ketiga sekarang ada bacaan yang disebut dengan waslul isti'adzah bil basmalah, menyambung a'udzu dengan bismillah doang. Namanya waslul isti'adzah bil basmalah. Apa namanya? Susah ya? Mesti pakai papan ya. Ya, ntar aja dah pertemuan berikutnya. Waslul isti'adzah bil basmalah, menyambung a'udzu dengan bismillah. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang disambung cuman a'udzu dan bismillah. Kesono ini putus. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tuh, satu-satu.
Itu namanya waslul isti'adzah bil basmalah. Ada yang keempat, namanya waslul basmalah bi awali surah. Waslul basmalah bi awali surah, menyambung menyambung bismillah dengan awal surah. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang disambung cuman bismillah dan awal surah. Jadi 4 tuh, itu yang boleh. Yang pertama qat'ul qul, bacaan putus semua. Yang kedua waslul qul, bacaan sambung semua. Yang ketiga waslul isti'adzah bil basmalah, menyambung a'udzu dengan bismillah. Yang keempat waslul basmalah bi awali surah, menyambung bismillah dengan awal surah. Nah, yang kelima yang enggak boleh, ini terkadang terjadi, saudara, menaruh bismillah di akhir surah. Biasanya kalau mau berbuka puasa tuh maghrib kan pada suka tahlil tuh di masjid, di musola. Jadi kadang-kadang karena keburu-buru bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu, seakan-akan bismillah ada di akhir. Enggak boleh tuh. Ya. Tahlil tuh kadang-kadang juga suka begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Jadi seakan-akan dia menaruh bismillah di akhir surah. Jadi biar pas pasiannya, berhentinya di mana. Kalau memang mau disambung, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi sambungannya biar pas. Jangan naruh bismillah di akhir surah. Ya, ini pernah suka terjadi nih kadang-kadang, ya. Nah, kita yang ngaji jangan taruh itu, ya. Termasuk juga kalau Jumat tuh orang laki kan suka baca sab'a tuh, Fatihah 7, Falaq 7, Qul a'udzu birabbin nas 7, Fatihah 7. Jangan taruh bismillah di akhir surah. Kalau bisa bismillah tempatin di awal. Jadi ada 5, 4 yang boleh. Yang pertama bacaan qat'ul qul, yang kedua waslul qul, yang ketiga waslul isti'adzah bil basmalah, yang keempat waslul basmalah bi awali, yang kelima naruh bismillah di akhir. Itu yang kagak boleh. Kalau enggak pakai bahasa Indonesia aja dah. Yang pertama bacaan yang boleh, bacaan yang pertama putus. Bacaan yang kedua bacaan sambung semua. Bacaan yang ketiga menyambung a'udzu dan bismillah. Bacaan yang keempat menyambung bismillah dengan awal surah. Yang kelima naruh bismillah di akhir. Itu yang kagak boleh. Paham sampai sini? Ya. Hah? Paham gak nih? Paham. Apa kecepatan saya neranginnya? Soalnya manggut-manggut aja. Paham apa kagak? Ya. Saya ulang, jadi bacaan yang boleh 4. Ada bacaan yang pertama bacaan putus. Ada bacaan kedua bacaan sambung semua. Ada bacaan yang ketiga menyambung a'udzu dan bismillah. Ada bacaan yang keempat menyambung bismillah dengan awal surah. Dan yang kelima yang kagak boleh naruh bismillah di akhir surah. Tuh, ya. Ini Fatihah penting. Sebab kalau Fatihahnya salah, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena Fatihah ruknun min arkanis sholat, salah satu rukun daripada rukun
Bahkan di dalam kitab Fathul Qorib dikatakan waman asqata minal Fatihati harfan. Siapa orang yang rusak daripada bacaan Fatihahnya satu huruf, bukan satu ayat. Satu au tasdidatan atau tasdidnya. Misalnya dia baca harusnya iyyaka na'budu wa kan ada tasdid tuh. Dia bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti menghilangkan tasdid, menghilangkan huruf. Karena setiap huruf yang ditasdid ngandung dua huruf. Kalau kata guru saya, setiap huruf yang ditasdid itu hamil. Ya. Orang hamil isinya apa, Bu? Baik. Kalau kata saya orang hamil isinya bulan. Coba ada orang hamil nanyanya berapa bayi apa berapa bulan? Hah? Hah? Saya belum pernah dengar orang hamil tanya berapa bayi atau berapa orang. Pasti nanyanya berapa? Jadi orang hamil isinya apaan? Tadi bayi kata. Hah? Jadi setiap huruf yang ditasdid mengandung dua huruf. Maka kalau baca iya itu mesti ada tasdid. Kalau tasdidnya dibuang berarti bacanya iya ya. Gitu. Kan setiap huruf yang ditasdid mengandung dua huruf, bener gak? Kalau dia baca ada tasdid, iya. Kalau nggak ada tasdid, iya ya. Inna. Kalau nggak ada tasdid, begitu seterusnya. Maka menghilangkan satu tasdid berarti menghilangkan satu huruf. Maka kata dalam fikihnya, waman asqata minal Fatihati harfan. Siapa orang yang rusak daripada bacaan Fatihahnya satu huruf, au tasdidatan atau tasdidnya, au harfan minha biharfin atau mengganti satu huruf yang satu dengan yang lain, harusnya siratal ladzi. Itu digigit lidahnya. Siratal ladzi, dia baca siratal laji. Yang benar siratal ladzi apa siratal laji? Yang benar azan apa adan? Azan apa adan? Zuhur apa duhur? Allah apa Allah? Tuh. Kan ada orang yang kagak bisa ngomong Allah, ngomongnya Allah. Ya. Ada yang kagak bisa ngomong azan, ngomongnya adan. Ada yang nggak bisa ngomong zuhur, ngomongnya duhur. Ada nggak? Ada. Ya. Jadi kata dalam kitab Fathul Qorib, man asqata minal Fatihati harfan. Siapa orang yang rusak bacaan Fatihahnya satu huruf, au tasdidatan atau tasdidnya, au harfan minha biharfin atau mengganti satu huruf yang lain dengan huruf yang lain, lam tasihha qiraatuhu, maka enggak sah bacaannya, wala sholatuhu, dan enggak sah salatnya. Tuh, makanya hati-hati bacaan Fatihah. Kalau boleh milih mendingan salah di surah. Misalnya kita jadi imam, bacaan Fatihah kita cakep, Ratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Karena lagi banyak pikiran, baca surat yang pendek dah. Takut nanti khilaf salah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Lupa dia. Apaan ya? Akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Masih sah. Karena surah bukan termasuk rukun dalam sholat. Cuman makmumnya nyengir semua. Ya. Atau orang baca surah apa tuh? Ya. Di dalam surah juga banyak bacaan-bacaan yang hampir orang keliru. Seperti misalnya baca Yasin aja kalau ngelamun bisa salah.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalina ala siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh, jadi ke Fatihah. Artinya kalau lagi sholat, Fatihah jangan sampai salah. Andai pun kalaupun kita salah di surah, tapi yang bisa kalau bisa jangan sampai jangan sampai salah. Sebab kalau surah kita baca satu ayat aja jadi, Bu. Misalnya ibu ya pulang udah jalan-jalan capek banget. Salat Isya belum. Salat Isya dah habis Fatihah waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Jadi enggak? Jadi. Tuh. Ya. Kagak dibaca juga jadi, ya. Cuma ini jangan dipraktekkan di tempat umum, nanti jadi masalah. Orang bakal bertanya, kok begitu, kok begini. Kalau kata Said Abdurrahman Segaf, jangan suka lewat di tempat yang sepi. Begitu dia bilang. Maksudnya apa? Kalau di tempat yang sepi biasanya banyak gondoruo, banyak kuntilanak. Banyak aja ntar ada orang yang iseng nanya begini, nanya begitu. Ya, jadi asal bisa bacaan Fatihah kita biar rapi. Sebab Nabi mengatakan la sholata bil Fatihatil kitab. Kagak ada sholat kalau nggak ada Fatihah. Jadi Fatihah kita biar bagus. Tadi bacanya ada 4 yang benar. Ada bacaan sambung semua, ada putus semua, ada menyambung a'udzu dan bismillah, ada menyambung bismillah dengan awal surah, ada bacaan yang kelima menaruh bismillah di akhir surah, bukan di akhir ayat, di akhir surah. Maka itu yang kagak boleh. Sampai sini paham? Paham. Nah, sekarang kita lihat tajwidnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al, apa hukumnya al? Alif lam qamariyah. Alif lam ada berapa, Bu? Ada 2. Ada alif lam, ada alif lam syamsiyah. Nah, saya tanya lagi, yang qamariyah sebabnya apa? Hah? Ada tas. Ayo, al. Sesudah alif lam ada huruf yang disukun dia. Kalau syamsiyah sesudah alif lam ada huruf yang ditasydid. Gitu aja ngomongnya. Yang enak sih sesudah alif lam bertemu huruf qamariyah. Sesudah alif lam bertemu huruf syamsiyah. Huruf qamariyah berapa, Bu? Tuh, bingung lagi kita. Iya, alif lam kan ada 2. Ada qamariyah, ada syamsiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? 28. Berarti 28 dibagi 2. Berarti 14 yang qamariyah. 14 yang syamsiyah. 14. Kalau kita belajar yang udah ngelotok sih alif lam terbagi 2. Ada qamariyah, ada syamsiyah. Yang qamariyah sesudah alif lam ada huruf qamariyah tersusun dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ntar yang syamsiyah begitu juga. Nah, kita nggak pakai begitu dah, karena nih yang ngaji udah rombongan wal asri. Iya. Kalau rombongan wal asri, tahu rombongan wal asri, Bu? Ya, kalau kebangetan kita detilin dia kagak paham. Pokoknya alif lam terbagi 2. Ada syamsiyah, ada qamariyah. Kalau yang qamariyah sesudah alif lam ada sukun. Kalau syamsiyah sesudah alif lam ada tasydid. Sampai situ jelas? Alhamdu, du-nya. Apa alhamdu? Du-nya tuh. Dibaca panjang apa pendek? Nah, apa pendek? Berarti qosor. Kalau dibaca pendek berarti qosor. Qosor itu qosirun, Kalau panjang tawilun, panjang. Makanya ada orang baca doa salah. Allahumma tawil umurona. Ya Allah, panjangin urusan kami. Tuh, urusannya minta dipanjangin. Akhirnya ngeridit motor kagak kelar-kelar. Ya emang urusannya minta malaikat kagak ngaji kayak kita. Kalau malaikat kagak ngaji, Bu. Malaikat tugasnya nyampein doa. Saya kasih ilustrasi. Nenek-nenek ngerti ilustrasi. Saya kasih gambaran.
Ibu masak siang-siang, kata bapaknya, "Mah, ini hari Sabtu, bapak libur kerja. Enak nih makan sayur asem ikan asin. Nyayur dah sayur asem." Begitu ibu nyayur, jam 10 dicobain tuh sayur kurang garam. Akhirnya nyuruh bocah di rumah, "Beliin mak garam nih." Bocah disuruh, dia apalin sambil digenggam tuh duit. Dari rumah keluar digenggam tuh duit, dia jalan, garam, garam. Gitu nggak? Bocah. Ya, dulu juga kita pernah begitu. Cuman kita pakai jerigen ditendang-tendang. Iya. Nah, Iya. ngalamin nggak tuh? Iya, Iya, ngalamin. Pakai jerigen ditendang-tendang di dengkul. Iya. Ya, kita ingetin apa yang disuruh mama kita. Nah, ini bocah ngapalin nih. Garam, garam, garam. Karena matanya meleng kepaduk. Salah ngomong, parem, 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 parem. Begitu sampai warung, kira-kira nyebutnya garam apa parem? Kira-kira dikasihnya sama tukang warung garam apa parem? Parem. Tuh tukang warung malaikat. Dia mah kagak ngaji. Tugasnya cuma nyampein doa. Apa rasanya sayur asem pakai apa rasanya? Maka jangan salah doa. Allahumma tawil a'marana. Bukan umurona. Kalau umur urusan. Kalau a'mar usia. Ya Allah, panjangin usia kami. Kalau umur urusan. Tapi kalau umur usia. Jadi Ustadz Heru kalau ditanya, Ustadz Heru usianya umurnya berapa? Jangan umur. Ustadz Heru umurnya berapa? Begitu. Oh, umur aneh begitu ngomong. Ya, kalau umur urusan, tapi kalau umur usia. Iya, mesti ain. Ya. Jadi alhamdu ini qasar. Arti qasar sebabnya tidak ada tanda-tanda mat. Alhamdu tuh. Lil apa hukumnya? Lil. Ayo, apa lil? Saya nggak banyak-banyak, 3 aja ini. Alif lam, qasar, amma lil. Apa lil? Ada yang tahu, Bu? Bacanya lillah apa lillah? Nah, apa hukumnya? Iya. Apa tipis? Nah, sekarang lafaz Allah disebut lafzul jalalah. Berarti hukumnya lam jalalah tafhim apa? Tarkik. Kalau tafhim tebal, tarkik cuman sebutin lafzul jalalah. Namanya ini hukumnya lam jalalah. Lam jalalah tafhim atau tarkik? Tarkik, tipis. Sebabnya tuh, kalau ngaji sama saya begitu, Bu. Mesti detail. Ya. Sebabnya lam jalalah setelah baris kas. Kan lil kasrah tuh. Billah. Billah apa billah? Billah. Berarti lam jalalah lam jalalah setelah baris kas. Sekarang saya ganti. Ballah. Tebal. Lam jalalah apa namanya? Sebabnya lam jalalah setelah baris fathah. Saya ganti lagi. Bullah. Tebal apa tipis? Tebal. Namanya lam jalalah tafhim. Sebabnya lam jalalah setelah baris doma. Ini malam 3 aja, Bu. Lam jalalah tafhim terbagi 2. Ada tarkik, ada tafhim. Qasar artinya sebabnya tidak ada tanda-tanda mad. Alif lam terbagi 2. Ada samsiah, ada ngaji nggak banyak-banyak. Ini aja bawa pulang. Besok ganti lagi temahnya. Ini mesti hafal kurang lebih 40 item. Ini baru 3. Cuman kira-kira sampai minggu depan masih inget nggak? Ya, namanya kan rombongan wal asri. Terus dia lupa lagi. Ya. Ini kalau bikin jalan-jalan bila-bilanya rombongan wal asri aja udah. Iya. Saya ulangin. Jadi lam jalalah terbagi 2. Ada lam jalalah tafhim, ada lam jalalah tafhim tebal, tarkik
Kalau yang tabhim sebabnya dua. Karena sesudah baris fathah atau doma. Kalau yang tarkik sebabnya satu. Karena sesudah baris kasroh. Qasar artinya sebabnya tidak ada tanda-tanda mad. Alif lam terbagi dua. Ada syamsiyah. Yang syamsiyah ada sukun. Yang syamsiyah ada segitu aja dulu. Ya. Alhamdulillah. La-nya dah satu lagi. Tinggal 4 menit waktunya. La-nya. Apa la-nya? Alhamdulillah. La-nya tuh. Ada baris berdiri. Ya. Apa nama hukumnya? Hah? Mad badal. Namanya mad badal. Jangan mas badal. Mad. Ya. Mad panjang, badal pengganti. Maka ada istilah badal haji. Orangnya nggak berangkat, duitnya ada, diberangkatin. Tuh nyuruh orang, namanya badal haji. Jadi mad badal, mad panjang, badal pengganti. Sebabnya apa? Ada baris berdiri. Tuh ada nggak baris berdiri? Pengganti alif. Alif yang dibuang. Tuh disebut mad badal. Panjangnya 1 alif 2 harkat. 1 alif. Kalau 2 alif 4 harkat. 3 alif. Dan paling panjang bacaan Quran 3 alif. Ingat ini Bu rumus. 1 alif, 2 alif, 3 alif, 1 alif setengah, 2 alif setengah, 5. 3 alif setengah kagak ada. Kan tadi udah dibilang paling panjang 6. Fokus Bu, fokus. 1 alif, 2 alif, 3 alif. Jadi kalau dibaca lillah kan mad badal 2 harkat, berarti kalau kita hitung harkat itu ketukan. Alhamdulillah. Tuh. 2 ketuk. Cuman ibu baca Quran jangan ketok-ketok begini. Pakai apa? Pakai piling. Makanya orang yang baca Quran IQ-nya kuat. Bukan kata saya, kata Imam Qurtubi, man qara'al Qur'ana, siapa orang yang baca akan Quran mutti'a bi aqlihi. Allah cerdaskan dia punya akal, in balaghah mi'ata sanatan, sekalipun usianya sampai 100 tahun. Tuh di Condet Balai Kambang ada guru perempuan namanya Nya Aji Salbiah. Usianya hampir 103 atau 105, kagak pikun. Guru Quran. Rahasianya apa? Setiap hari dia selalu baca Quran. Seain, 2 ain dia baca tuh. Ya. Makanya orang baca Quran kan mikir panjang apa hukumnya. Kebanyakan kita nih bacaannya udah bisa, tapi nama hukumnya belum tentu dia bisa. Kalau ibarat tukang bangunan, masang batu bisa. Cuman ada yang masang batu tarik benang, ada yang masang batu kagak pakai tarik. Hasilnya beda nggak? Beda. Biasanya yang pakai tarik benang rapi. Terus yang kagak tarik benang, engsong. Sebab kenapa? Orang dulu ngajinya gurunya sambil mengupasin kulit ninjo. Kata gurunya, matiin tuh, panjangin dikit. Begitu. Kagak dijelasin begini. Nah kita ngaji sekarang nggak begitu, dijelasin. Ya, nama hukum dan panjangnya. Jadi kalau baca Quran paling panjang 3 alif 6 harkat. Ada yang 1 alif 2 harkat, ada yang 2 alif, ada yang 3 alif, kecuali suara azan. Kata Mu'alim Syafi'i Azami boleh 7 alif. Berapa berarti itu? 14 harkat. Boleh panjang kalau azan. Sebab suaranya terdengar, batu, kerikil, daun, semuanya minta ampun buat orang yang azan. Tuh, makanya zaman Nabi orang azan berebut. Bagus kagak demik, kalau demik pada rusak mik. Berebut zaman Nabi, kalau sekarang kagak. Ya, justru orang yang azan sekarang di mana-mana udah azan, kadang-kadang musola kita belum azan. Kalau zaman Nabi berebut. Ya, artinya menunggu waktu sholat, bukan kita ditungguin sama waktu sholat. Wallahu a'lam.